Saudari dan saudara yang terkasih, syukurlah, terima kasih kalau ada orang yang mengatakan bahwa negara kita Indonesia adalah negara religius. Artinya banyak orang suka berdoa, banyak orang cinta pada Tuhan. Kalau kita lihat gereja kita, apalagi pada hari Minggu, penuh. Kemana-mana ada orang berdoa, mencinta Tuhan. Kalau hari Jumat kita ke masjid, penuh dengan orang yang berdoa. Bagus, luar biasa. Tapi pertanyaan saya berbunyi, mengapa ada saja orang-orang yang berani mengatakan bahwa bangsa kita Indonesia munafik? Nggak benar. Kata saya, mengapa kita munafik? Jawabnya, kalian hari Minggu rajin Tuhan, I love you. Berdoa, berdoa, bagus. Tapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu, nipu orang lain. Bohong, nggak jujur. Memiskinkan sesama manusia. Contoh apa? Kau menjual 10 liter bensin. Ada tulisan 10. Tapi di tangki saya hanya 9. Kau nipu. Saya disuruh membayar 10, hanya mendapat 9. Yang satu ini kemana? Masuk sini. Pinjam. Untuk kepentingan sendiri. Memperkaya diri sendiri. Menipu saya. Atau kata dia, coba kau pergi ke pasar. Ada orang dengan timbangan. Beli satu sak, satu karung dengan beras. Timbang 25 kilo. Tapi saya di rumah saya timbang kembali. Loh, hanya 24. Kemana 1 kilo ini? Masuk sini. Untuk mulut saya. Memperkaya diri dengan cara yang tidak bagus. Ada orang yang menawarkan obat dari luar negeri. Mujarab. Ternyata namanya hanya generik saja. Obat brengsek. Tambah sakit. Suka nipu. Hari Minggu, Tuhan, I love you very very much. Hari Senin, aku akan memanfaatkan kamu. Nah, nggak jalan. Jadi namanya dipuji-puji, tapi sekaligus dimaki-maki karena munafik. Kita melanggar perintah yang utama dari Allah. Cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesama manusia. Nggak bisa lepas. Kalau mencinta Allah, tolong sayangilah juga orang-orang lain. Kita berterima kasih. Ada suara dari Tuhan disampaikan oleh Nabi Amos. Amos itu melihat orang hari Minggu berdoa, berpuasa, apa saja. Tapi Senin sampai dengan Sabtu lagi mikir-mikir bagaimana saya bisa menipu orang-orang lain supaya saya tambah kaya. Dipersalahkan. Tapi ada tetapi. Kalau kau berani mempersalahkan orang-orang lain, kalau kau berani mengungkit-ungkit kebiasaan-kebiasaan orang munafik, kau akan dibenci. Banyak demonstran melawan korupsi. Nabi Amos melawan kemunafikan. Hasilnya dideportasi. Suruh pulang. Nggak laku. Tapi untung si Amos dan banyak demonstran berani percaya pada suara rakyat. Kita mau menyampaikan sabda Tuhan. Bagus. Kesatu. Tadi dalam Injil kita berjumpa dengan seorang bendahara. Nggak tahu siapa namanya. Barangkali isi namamu sendiri saja. Si bendahara itu mendapat segala yang dimiliki oleh majikan. Majikan siapa? Maybe Allah. Maybe raja. Maybe kepala negara. Pokoknya semua yang ada pada majikan itu diberi kepada bendahara. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang susah. Kasih pinjam dong. Ringankan beban mereka. Orang susah, tolonglah mereka. Tapi si bendahara berbuat apa? Nipu, memikirkan diri sendiri. Harus memberi bantuan. Sini kamu,
kau orang miskin, saya kasih bantuan. Berapa? $100. $100. Banyak. Tapi tolong tulis $200. Nipu. Dikasih 100, tapi harus nulis, harus membayar bunga 200. Nah, bohong. Kau berapa? Aku butuhkan beras supaya anak saya bisa makan. Ku kasih sosial. Ku kasih pada dia 1 karung 25 kilo. Tapi tolong tulis 44 kilo. Nipu. Harus membayar. Namanya mencekik leher orang. Kalau kita pinjam, digiurkan oleh pinjam online. Bodoh sekali. Pinjam online, dapat uang, tapi bayar bunga luar biasa. Rentenir. Kau memiskinkan dirimu sendiri. Jangan. Si bendahari itu salah. Jangan menjadi orang yang bertindak demikian. Jangan suka memanfaatkan kelaparan, kesusahan, penderitaan, kemiskinan orang-orang lain. Jangan. Tapi aneh, mau tanya. Mengapa si bendahara yang jahat ini? Mengapa dia dipuji oleh majikannya? Mengapa? Kan tulis, tadi dibaca, dia dipuji karena kecerdikannya. Dia berbuat apa? Dia begini, kalau saya ditangkap dan saya dimiskinkan, kekayaan saya dirampok, nanti besok saya hidup dari apa? Mikir masa depannya. Nah akhirnya dia licik sekali. Sini kamu, sini. Utangmu berapa? 200. Ini, tulis 100. Kau berapa? 50. Tulis 25. Memanfaatkan kebaikan, kesusahan, kebodohan mereka untuk kepentingan sendiri. Kalau besok saya miskin, saya punten bantu saya dong. Dulu saya bantu kamu, sekarang tolong balas. Dulu saya mengizinkan kamu menginap di rumah saya, sekarang tolong izinkan saya makan di rumahmu. Licik, lihai, pintar. Jadi dia tidak dipuji karena salah, tapi dipuji seandainya saya dimiskinkan, seandainya saya jatuh susah, saya masih ada orang yang membantu saya. Jangan meniru sang bendahari itu. Mudah-mudahan tidak ada seorang bendahara, seorang rentenir di antara kita. Hanya ini. Kita semua sedikit banyak menjadi bendahara. Bendahara apa? Bendahara segala talenta, kebaikan, bakat, milik yang Tuhan percaya kepada kita. Sekali ada pada saya. Untuk apa? Aku punya talenta, aku punya bakat, aku punya hidup, tenaga. Untuk apa? Untuk membahagiakan, untuk dipergunakan, untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Jangan suka tergoda untuk dirimu sendiri. Nipu, bohong, semua gratis untuk kita. Untuk diberi kepada orang-orang lain. Tunjukkanlah pada saya seorang yang suka memikirkan diri sendiri, seorang yang koruptor. Tunjuk pada saya yang bahagia. Nggak ada. Saya kemarin ke penjara, ketemu dengan macam-macam tahanan. Mengapa kau ditahan? Nipu, bohong, korupsi, memperkosa. Nggak ada yang bahagia. Yang hanya memikirkan diri sendiri saja. Not happy. Kita menjadi bahagia kalau kita melaksanakan sabda Tuhan. Yang Tuhan titip kepada kita, kita rela bagi-bagi, sediakan bagi orang yang lapar, yang haus, yang terluka, yang susah. Dan akhirnya, jangan khawatir tentang dirimu sendiri. Semakin kau membagi dirimu sendiri, Tuhan semakin tersenyum. Memberi kepada kamu kunci kerajaan surga. Dan kau boleh masuk, kau meraih kebahagiaan abadi. Maka mari kita belajar hari ini dari dua tokoh. Tirulah Nabi Amos. Suara Allah yang jujur, yang baik, berani. Tolaklah bendahara yang licik, yang kurang bagus. Semoga demikian.